Konnichiwa. Di video sebelumnya kita udah kenalan sama yang namanya pembagian. Dan sesuai janji aku, kali ini kita bakal bahas gimana caranya ngitung pembagian itu sendiri. Yang katanya susah itu ya. Oke, kita gak usah lama-lama aja, gua bakal kasih soalnya dulu. Baik, di sini kita udah punya 3 soal ya. Dari yang paling straightforward, yang paling nggak bertele-tele, sampai lanjut-lanjut itu ada masalah yang ditemui di tengah-tengahnya. Walaupun uh, menurut aku sih nggak terlalu ini ya masalahnya, nggak terlalu kompleks banget. Ya, sebelum kita mulai buat gambaran, buat ngingat-ngingat yang aku kasih tahu di video sebelumnya, kita ngerjain pembagian itu pakai cara kayak gini ya. Kita buat kotak kayak gini, di sini bilangan yang dibagi, di sini pembaginya, terus di bawah ini cara-caranya, lalu hasilnya di sini ya, kita taruh di atas. Oke, mungkin itu untuk gambarannya. Bentar, kita hapus dulu. Oke, dengan gambaran kayak gitu kita langsung masuk aja ke soal yang pertama. Oke, dia kan 24 dibagi 2. 24 sebagai bilangannya bagi dan 2 sebagai pembaginya. Oke, kita bikin kayak tadi ya. Bentar, kita bikin kotaknya dulu. Terus 24 terus 2. Jelek 2-nya. Nah, gitu. Oke. Langsung aja langkah pertamanya. Ingat ya, pembagian itu dia beda pengerjaannya sama penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kalau penjumlahan, pengurangan, perkalian itu kan dia pakai cara menurun yang pakai garis itu ya. Ya kalian tahu sendiri lah ya. Ini yang dikurang atau yang di gitulah. Nah, itu untuk pengurangan, penjumlahan, dan perkalian. Nah, kalau pembagian ini dia sangat berbeda. Cuman dia ada menggunakan sedikit perkalian dan pengurangan. Nah, bentuknya beda gitu. Oke, kita mulai. Pertama kita lihat angka di depan dulu. Angka di depan ini kan 2. Nah, terus dengan pembagi ini 2 dikali berapa supaya dia dapat 2 atau hasilnya itu mendekati 2. Nah, untuk itu kita bakal buka tabel perkalian dulu. Cuman di sini aku nggak bisa ya, kalian buka sendiri. Oke, di tabel perkalian itu kan ada 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 3, dan seterusnya gitu kan. Nah, ini kan sama dengan 2, sama dengan 4, 6, seterusnya. Nah, ini angka depan dengan angka pembagi. Ini kan matching sama, bentar ya. Oke, ini yang angka depan ini di matching sama hasil ya. Yang paling mendekati atau sama itu yang mana? Nah, ini kan 2 ini kan dia dapat di 2 kali 1. Nah, 2 yang ini matching sama hasil, 2 yang di luar matching sama yang di depan ini. Oke. Nah, terus kalau udah gini gimana? Ntar aku tulis aja ya biar ini susah dijelasinnya sebenarnya. Nah, 2 tadi, karena kan 2 kali 1 kita dapat. Nah, 2 tadi, ini kita tulis di bawah sini. Terus 2 ini kan ini masuk pembagi. Nah, 1 ini ditulis. Kita tulis di mana? Kita tulis di atas sini. Nah, aku kan ada bilang yang di atas itu hasil baginya. Apakah hasilnya 1? Enggak, belum. Ini belum selesai, ini masih jauh ya. Nah, kalau udah gini, kita apain? Kita kurangin. Ya, 2 dikurang 2, habis. Nah, karena udah habis, kita masih ada 4. 4 ini kita kurangin. Kita turunin.
Nah, kita udah nurunin 4. Terus kita gunakan cara yang sama dengan kita gunain 2 ini kan. Oke, kita balik ke perkalian 2 tadi. 4 itu kan didapat dari 2 kali 2. Itu kan sama dengan 4. Kalian 2 yang sama atau mendekati 4 itu kan 2 kali 2. Nah, ini kebetulan sama dengan 4. 4-nya kita dituliskan di sini, terus 2-nya kita taruh di atas. Udah kayak gitu, kita kurangkan aja, hasilnya 0. Nah, kalau udah hasilnya 0 ini, berarti perkaliannya selesai gitu. Jadi hasilnya 24 dibagi 2, hasilnya 12. Oke. Mungkin agak membingungkan ya kalau misalkan masih bingung, bisa diulang aja, di rewind aja, bisa, gak apa-apa. Oke, kita langsung masuk ke soal berikutnya. Itu 72 dibagi 4. Kita tulis dulu. 72. Otaknya jelek. 72 bagi 4. Oke, kayak tadi kita perhatiin angka di depan. Ini kan 7. Terus kita buka perkalian 4. Oke, aku tulisin di sini aja biar memperjelas. 4 kali 1 itu kan 4. 4 kali 2 8. 4 kali 3 12 dan seterusnya. Oke. Bilangan perkalian 4 yang mendekati 7 atau sama dengan 7 itu ada 4 sama 8 ya kan. Nah, maksudnya karena ini kan nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama dengan 7. Berarti kita ambil yang mendekati. Dan mendekati di sini bukan yang dia tuh berdekatan, literally berdekatan gitu. Cuman kita ambil yang di bawahnya. Ya, di bawah dari 7, cuman masih berdekatan gitu. Oke, di sini kan yang paling dekat itu kan 4 ya. Ada 4, 5, 6, 7. Di bawahnya nih yang di perkalian 4 itu adalah 4. Jadi kita ambil 4. Kita ambil 4. Terus kita tuliskan 1. Nah, kita kurangkan. Ya, 7 dikurang 4. Ya, 3. Nah, 3 ini, bentar aku hapus dulu ininya. Tiga ini, bentar. Sebelumnya kita ini dulu. Turunkan dulu 2-nya. Nah, kita perhatiin 3-nya. 3 ini kan ada di bawah 4. 3, 4. 3 kurang dari 4. Dimana yang dibagi itu kurang dari yang pembagi. Nah, kalau yang kayak gini, kita gak bisa pakai yang tabel perkalian itu. Lalu angka depan ini kita gabungkan dengan angka belakang. Jadi kita kalau ini itu lebih kecil dari ini, kita perhatiinnya itu seluruhan ini. Kita gabungkan kedua angka. Jadi angka 1 di depan sama angka kedua di depan. Ya, kalau dalam kasus ini karena dia 2 angka, jadi kedua angka ini kita perhatikan. Jadi kita bagikan 32 dengan 4. Kalau kita perhatikan di tabel perkalian, kalian buka sendiri aja. 32 itu hasil dari 4 dikali 8. Ya, 4 kali 8 kan 32. Nah, kita langsung tulis aja 32 di sini. Terus 8-nya kita taruh di atas. Nah, terus kita kurangkan aja, kan hasilnya 0. Nah, jadi 72 dibagi 4 itu hasilnya 18. Oke, di sini kita menemukan permasalahan jika ini tidak angka yang kita perhatikan itu tidak ada di tabel perkalian yang kita harapkan. Terus yang ini angka di depan itu kurang dari si pembagi. Kita udah dapat 2 masalah itu. Kalian bisa rewind aja kalau misalkan belum paham. Kalau misalkan
di rewind juga belum paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Oke? Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Kita singkat aja di sini. Kita tulis dulu soalnya. Bentar. Ini aku ngalangin gak sih? 123 kita lakukan dengan jelek 3-nya. Bagikan dengan 3. Oke, kayak tadi kita perhatikan angka di depan. Kan 1 ini kurang dari 3. Nah, berarti kita perhatiin 12. Ya, kita perhatiin 2 angka kalau kita gak bisa perhatiin 1 angka. Tapi kalau kamu udah punya dia, perhatiin dia aja, jangan perhatiin yang lain. Oke. Nah, 12 kita bagikan dengan 3. Oke, di tabel perkalian itu kan ada 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, 6, 9, 12. Nah, yang matching itu kan 3 kali 4. Berarti kita tuliskan 12 di sini karena kebetulan dia matching dengan yang di tabel perkalian. Terus 4-nya kita taruh di sini. Oke. Terus kita kurangkan. 1 kurang 1 habis, 2 kurang 2 habis, sisa 3. Kita turunin ke bawah 3-nya. Nah, terus 3 ini kebetulan sama dengan 3. Karena A bagi A sama dengan 1, maka 3 bagi 3 juga sama dengan 1. Ya kan? Jadi kita tuliskan saja 3, 1 di sini, kurangkan, habis. Jadi 123 dibagi 3 sama dengan 41. Oke, itu tadi cara ngitung pembagian. Gitu doang ya? Iya, gitu doang. Nggak bertele-tele. Mungkin kalau kalian lihat yang perkalian, videoku yang perkalian atau penjumlahan pengurangan itu kan panjang ya. Mungkin aku kebanyakan ngomong di situ atau kebanyakan soal. Oke, sebelum aku tutup dan ngasih soal buat latihan, aku bakal kasih beberapa catatan dulu. Ya, sebelumnya kalau kalian nggak paham cara aku ngerjain tadi, rewind aja nggak apa-apa, diulang-ulang gitu. Kalau masih nggak paham juga, kayak biasa, tanya aja di kolom komentar. Nanti mungkin aku jawab ya kalau ini, kalau misal kebaca. Oke, aku bakal ngasih beberapa catatan dulu. Yang pertama, jika pembagi dan yang dibagi itu angkanya sama, kita misalkan A bagi A, itu hasilnya sama dengan 1. Kan 2 bagi 2, 3 bagi 3, 4 bagi 4, 100 bagi 100, 1, 2, 5, 6 bagi 1, 2, 5, 6. Itu hasilnya 1. Ya. Pokoknya kalau pembagi dan yang dibagi itu sama, maka hasilnya itu sama dengan 1. Ya, oke. Ini hapus saja. Oke, itu untuk catatan yang pertama. Lalu apa lagi ya? Oh ya, kayak perkalian, misalkan suatu bilangan dibagikan dengan 1, itu hasilnya tetap ya. 2 bagi 1, 3 bagi 1, dan seterusnya itu sama dengan ya ini 2, ini 3. Dia tetap pada bilangan awalnya. Cuman dia gak bisa dibalik. Kalau perkalian itu kan bisa, misalkan 2 kali 1 dia sama dengan 2. Dia bisa dibalik jadi 1 kali 2 dia tetap 2. Cuman kalau pembagian itu gak bisa. Nah, itu kita masuk ke catatan yang ketiga, yaitu jika 1 dibagikan dengan A, itu maka dia jadi 1 per A ya, bukan hasil yang sama kayak gitu, karena pembagian dan perkalian itu kan beda ya. Jadi misalkan kalian dapat 1 per 2, 1 bagi 2, 1 bagi 3, 1 bagi 4, dan seterusnya, itu dia jadi 1/2, 1/3, 1/4 gitu. Tapi misalkan kalian nemu soal kayak gini, kalian tergantung soalnya ya. Biasanya ini ada di, bukan biasanya sih, dia ada di pelajaran pecahan. Nanti lebih lanjutnya kita bakal
bahas di sana saja ya. Oh iya, satu lagi. Kalau perkalian itu kan bisa dikalikan dengan 0 ya. Ya, hasilnya 0. Cuman kalau pembagian itu gak bisa dibagikan dengan 0. Nah, pokoknya kalau nemu pembagian dengan 0, itu hasilnya kayak gini. Ini tandanya apa? Ini tandanya tidak terdefinisi. Ini tulisan aku aja yang jelek. Cuman kalau di kalkulator atau di mana tidak terdefinisi itu, kalian cari aja infinity atau sederhananya itu angka 8 yang itulah yang lagi baringan gitu. Kalau kalian nemuin pembagian 0 itu gak bisa dikerjakan ya guys ya. Kalau kalian mau ngerjain juga hasilnya kayak gitu, terus saja kayak gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari aku untuk kali ini. Oh ya, sebelum aku tutup, aku lupa lagi. Anjir. Aku bakal kasih beberapa soal sebagai latihan buat kalian kerjakan ya. Aku bakal tampilin di sini ya. Kalau ya buat kalian latihan pribadi aja lah ya. Tapi biar aku tahu progres kalian, tulis aja di kolom komentar ya buat jawabannya. Oke, segitu saja. Like aja kalau suka, dislike kalau gak suka. Share aja ke teman-teman kalian kalau misalkan kalian merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga karena aku bakal bikin lagi yang lebih banyak kayak gini. Oke, stay tune aja buat kelanjutannya. See you at the next lesson.